Apa yang kita lakukan memang sudah dikonsep oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ketika sesuatu dibentuk dalam rupa berjamaah, maka itu akan menurunkan rahmat. Dan kemarin kita sudah jelaskan pada minggu yang lalu, di dalam kita kumpul dalam majelis ilmu, ada yang dikumpulkan secara kita adanya mursyidnya dan juga ada muta'aliminnya, ya. Kun aliman atau muta'aliman, jadilah kamu sebagai orang yang berikan petua petunjuk, ya, sebagai mursyid, sebagai orang yang mengarahkan untuk mengerti, paham dan ilmu. Dan bagi orang yang mendengarkan dengan khidmah, nah, dan itu kebanyakan disebutnya mustami'in atau muta'alimin. Kaidah hukumnya luar biasa, artinya mendapat nilai fadilah. Makanya satu nilai kemuliaan yang diberikan oleh Allah melalui lisannya Rasulullah SAW adalah mengungkap kehidupan ini dengan memperdalam, dengan cara kita memperluas untuk mengerti akan ilmu. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa ilmu ada dua. Ada yang menjawab masalah dan juga ada ilmu yang kaidahnya intisyaf wal istidah. Cuman kebanyakan kita masyarakat muslim, ya, kumpul-kumpul begini dengan ada gaung suara, kitab yang dibaca, ada gaung suara, adanya sesuatu yang disampaikan, dianggap pengertian duduk bareng bersama seperti itu, dianggapnya tidak lepas dengan istilah kata kita ngaji. Padahal ngaji itu, yang namanya ngaji, baik kita dihadirkan oleh para mursyid atau tidak dihadirkan oleh para mursyid. Kalau bahasa kita mursyid itu adalah mereka yang menuntun kita, mereka yang membina kita, mereka yang menjadi petuah agar pahamnya perjalanan keilmuan, agar kita tidak tersesat. Itu namanya mursyid mursyahadatillah. Mursyid mursyahadatillah yang kita harapkan adalah mursyid mursyahadatillah yang mereka itu adalah min ahli fatwa, yang membuka jalan perjalanan kita untuk selamat. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya pengertian selamat dalam Islam itu adalah bukan kita lepas dari panca bahaya, bukan. Bukan kita terhindar dari malapetaka, juga bukan. Atau kita terselamatkan dari adanya wabah penyakit, itu juga bukan. Dalam Islam yang sangat dan amat kita berharap supaya kita itu selamat adalah dalam berupa model motif corak selamat akidahnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke alam dunia itu jangan diseret-seret. Ini kan kadang-kadang nabinya diseret-seret ini nama para ustadz, para kiai, para muallim. Ya, nabinya diseret ke pemerintahan. Nabinya diseret dalam urusan dagang. Nabinya diseret dalam urusan perbisnisan. Nabinya diseret dalam urusan segala macam panorama kehidupan umat manusia. Kan akal nggak nerima. Contoh, dalam suatu wilayah atau negara dalam bentuk kerajaan, ya, entah ada delegasi ketemu raja atau memang raja berkunjung ke suatu daerah, kemudian kumpullah antara masyarakat setempat dengan tokoh adat atau pemuka adat, dan situ ada rajanya. Masa iya raja diseret-seret sama tokoh
yang ada di wilayah. Kita pemuka adat, ayo raja kita ke gunung, ayo raja kita ke empang, ayo raja kita ke kebun, ayo raja kita ngeliat pertanian. Lah kenapa dibawa diseret-seret Nabi SAW ke urusan al-ihwal, perkara kehidupan manusia. Jadi nanti mafhumnya terhadap pengertian isbat risalah bi Muhammad Sayyidul Wujud ketemunya keliru. Keliru. Sering kan kita dengar Nabi diseret-seret dalam urusan pemerintahan, Nabi diseret-seret dalam urusan rumah tangga, Nabi diseret-seret dalam urusan perdagangan, Nabi diseret-seret dalam urusan. Nah, di zaman ketika Nabi, di zaman Nabi kan gak ada teknik elektro, teknik mekanik, teknik dalam bentuk industri. Kan di zaman Nabi gak ada. Ya, yang ada honta serba alami. Lah bolehnya Nabi diseret-seret. Di zaman gak ada di zaman Nabi, tapi Nabi di zaman kita sekarang ini kan seret-seret ke situ. Jadi nanti nilai fungsinya isbat risalahnya nanti robah. Apa enggak celaka umat manusia ini? Kan dianggapnya agama seperti itu. Agama itu hanya satu. Pengertian Tuhan yang tidak keliru, pengertian isbat risalah Rasulullah SAW itu pun yang juga jangan sampai keliru. Jadi alhasil Nabi isbat risalah dalam bentuk Nabi diturunkan ke alam dunia itu tidak ada lain adalah intabih, urusannya akidah. Sekarang kita ambil banding. Sejaman itu Nabi dengan di sejaman kita, kehidupan pertanian sawah kan di sana nggak ada, perkebunan juga nggak ada. Ya, ada tapi tertentu seperti korma, anggur, betul ada. Tapi di zaman ini kan nggak ada. Yang kita temukan di Indonesia nih, ya duren kan nggak ada di sana. Nangka Belanda, nangka sirsak, sampai buah manggis. Sampai ada istilah kata tebak-tebak buah manggis. Jadi apa yang gak ada di zaman Nabi, kita seret kemari, kitanya keliru nanti memahaminya. Nabi itu mustaq daripada kata nabawa, nyelamatin. Udah gak ada lain, nyelamatin dalam hal apa? Urusan pengertian Tuhan jangan sampai keliru. Sebutannya benar, Fasihat Allahu Rabbi wa Muhammadun Rasulullah. Benar. Tapi karena Nabi diseret urusan pemerintahan, sepertinya kepemerintahan apa yang diduduki oleh suatu wilayah atau suatu masyarakat, supaya masyarakat itu menerima apa sejaman ketika itu Nabi dalam pemerintahan. Kan pemerintahan Nabi dengan pemerintahan sekarang kan jauh beda. Masyarakatnya pun jauh beda. Wilayah kita mayoritas Muslim, India Hindu. Ya, India Hindu. Thailand Buddha. Itali Kristen. Ya. Tapi kalau secara aglabiah global semuanya adalah hamba-hamba Allah. Nabi diturunkan di situ untuk menyelamatkan. Kalau nabinya diseret, dibawa piknik oleh kebanyakan para pendakwa Islam, entah sifatnya ustadz kiai, kan akhirnya bagaimana? Kalau ada kedudukan nabinya robah, karena diseret-seret ke sana kemari itu. Ya. Contoh di dalam urusan rumah tangga, Nabi kan diseret-seret dalam urusan rumah tangga. Sedangkan kita tahu yang namanya pernikahan beda agama kan banyak. Kita Muslim dengan Muslimah, di luar Islam Nasrani dengan pasangannya, Hindu dengan pasangannya, Buddha dengan pasangannya.
Terus Nabi mau taruh di mana di situ? Kan kaidahnya sama-sama makhluk Allah. Biar kata Hindu, Buddha, Konghucu, Nasrani, kaidahnya sama-sama hamba Allah. Terus Nabi mau taruh di mana di situ? Coba pikir-pikir. Nabi mau ditaruh di mana itu? Kemudian kita tengok lagi dalam dunia pertanian. Sejaman itu nggak ada pertanian sawah, tidak ada ibarat kata empang. Kalau kita kan Masya Allah, emang daerah-daerah tropis, letak geografisnya lintang utara dan selatan, disebutnya garis khatulistiwa. Kehidupan yang sedang, iklimnya, dan kita temukan di Indonesia, di Arab ada, waduh Masya Allah itu ya. Semua dari Madinah kita mau ke Mekah semua cadas, semua bebatuan dari Madinah sampai ke Mekah. Kalau kita lewat jalan darat yang ngalamin haji atau ke umroh. Lantas bagaimana di zaman Nabi ketika itu dengan di zaman kita? Kalau Nabi diseret dalam urusan begitu, orang Sunda mana? Wilayaan. Ya, orang Sunda nama wilayaan. Nah, jadi tetap biar bagaimanapun kaidahnya cuma satu. Turunnya Rasulullah SAW tidak ada lain adalah intaki, membawa umat manusia untuk kembali. Dulu kita pernah jelaskan, ketika di zaman azali, ruh belum dibungkus oleh jasad nih, kayak kita nih. Ruh belum dibungkus oleh jasad. Sejaman itu ditanya, bahkan di Al-Quran surat Al-Baqarah pun diabadikan. Dalam prosesnya, ya arwah alastu birabbikum. Semua ruh tanpa kecuali. Alastu birabbikum. Adakah engkau yakin aku Tuhanmu? Dijawab, bala syahidna. Betul. Anta rabbi wa ana abduk. Ini sepakat ini. Ya, sepakat. Engkau adalah Tuhan kami dan kami adalah hamba. Sepakat ya. Ketika roh belum dibungkus oleh jasad. Kemudian si roh ditiupkan dalam alam rahim sang ibu. Bukan roh diciptakan tapi ditiupkan. Lantas bagaimana? Timbul prosesi dari air suci mani masuk ke dalam rahim sel sperma wanita, sel ovum, sel sperma ketemu dengan sel ovum pada kantong rahim, maka terbentuklah segumpal darah. Dari segumpal darah membentuk embrion. Setelah kemudian berkembang sehingga membentuk zigot. Setelah zigot terbentuklah embrio, dan embrio terbentuklah cikal bakal regenerasi manusia. Setelah itu, setelah tumbuh berkembang di dalam rahim sang ibu, kemudian lahir. Si orang lahir nih dengan istilah yang berbeda-beda. Ketika lahir disebutnya orok. Adakah jenisnya lelaki ataukah perempuan? Ya, jenis laki atau perempuan, tapi sebutannya adalah orok. Perkembangan dari hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, ada istilahnya lagi. Anak balita. Dari itu berkembang lagi, namanya anak-anak. Ya, sampai dia tumbuh dewasa dan tua dengan istilah yang berbeda. Nah, setelah itu perjalanan sang waktu kemudian berakhir. Lantas bagaimana berakhirnya? Datang sinyal isyarat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, yang kita bingung, ada bahasa kata ada burung di dalam sangkar. Ada burung di dalam sangkar.
Adakah dia bisa keluar tanpa dibuka pintunya? Nggak bisa. Ditutup rapat-rapat, burung mau keluar. Bagaimana itu? Yang ada dia lompat-lompat. Ya, lompat ke atas, ke bawah, naik lagi terus ya. Dia salto lagi terus ya. Aneh bin ajaib. Nah, oleh karenanya ketika burung di dalam sangkar, supaya keluar bagaimana? Kan dibuka pintunya. Setelah dibuka dia kabur. Plong. Ruh kita ini ibarat kata seperti burung di dalam sangkar. Apa kita nggak merasa kita ini ruh kita ada di dalam sangkar jasad kita? Lantas bagaimana supaya ruh kita ini keluarnya enak? Ya, kan bakalan keluar. Telinga ada lubangnya, mata ada lubangnya, hidung ada lubangnya, mulut, kubul, dubur. Kemudian kulit kita, baik kulit ari maupun kulit jangat, ada juga pori-porinya. Lantas, ini mesti dipahami ini. Seperti halnya orang janin ada di dalam rahim sang ibu. Kan ada istilah kata pembuka satu bagi perempuan, ya. Pembuka satu, pembuka dua, terus dia naik sampai pembuka 10 baru jor. Ya. Lihatin orang nangis, orang keluar dari rahim sang ibu atau dari kemaluan sang ibu, itu teriakannya sama. Baik jenisnya lelaki maupun jenisnya perempuan. Nggak ada seorang bidan membedakan, wah ini mah tangisan lelaki ini. Nggak ada. Tetap tangisannya sama seirama. Sambil tangannya ngegenggam. Aneh ini. Mau anak raja kek, mau anak pembesar kek, mau anak siapa aja dah. Ya, tanpa kecuali. Ketika dia lahir dengan tangisan yang sama, kemudian tangannya ngepel. Tangannya ngepel. Apa ini nggak menjadi isyarah ini? Menjadi isyarah ini buat kita. Ada apa ini setiap orang lahir dia ngepel begini. Wah kencang itu. Kita tarik megarin udah susah ya. Hati-hati Pak. Tulangnya masih tulang rawan. Masih tulang muda tuh ya. Sehingga ketika orang itu lahir dalam keadaan teriakan yang sama, kemudian tangan ngepel, itu sinyal insyaallah. Ketika dia ada lahir ke alam dunia, dia tidak mau lepas dengan dunianya. Hati-hati ini kita mau urusan dunia ini ya. Bukan berarti kita nggak boleh nyari, nggak boleh butuh ya. Ngepel itu dari zaman lahir udah ditunjukkan oleh Gusti Allah. Ya, dia ngepel, dia nggak megang. Kalau kita bicara kamin arkanil Islam khamsatun 5. Ini 5 ini beda ini antara jempol dengan 4 jari yang sisanya. Kalau yang 4 jari yang sisa ini kan sederajat. Secara nilai hukumnya sederajat. Perkara sholat 5 waktu fardu ain. Ya, nggak boleh digantikan. Perkara datangnya bulan puasa di bulan suci Ramadan, hukumnya fardu ain. Kemudian zakat, itu pun hukumnya fardu ain. Kemudian wahijul bait man istata'a ilaihi, itu pun hukumnya juga wajib fardu ain. Dengan ketentuan syarat yang sudah terpenuhi. Tinggal satu ini, yaitu jempol. Apakah status jempol ini sama hukumnya dengan 4 teman yang lain ini? Makanya dipisah sama Gusti Allah. Jempol ya jempol, 4 jari yang lain sederajat. Secara nilai hukumnya adalah fardu ain. Sedangkan ini tuh diomong annal asla
wal asasa, yang sesungguhnya yang menjadi dasar pokok nilai basic yang menjadi sandaran dari perkara yang empat, yang menjadi pokok sandaran dari yang empat yang dihukumkannya fardu ain, itu sandarannya annal asla wal asasa qablal ibadati huwa ma'rifatu rabbi wa hadzal haqiqatu syahadah. Dan ini adalah makna hakikatnya syahadat. Jadi di antara 4 sholat, zakat, puasa, haji, sekalipun hukumnya adalah fardu ain, tapi kedudukan dari fardu ain ini bersandar kepada yang satu, yaitu tentang 2 kalimat syahadat yang disebut syahadat tauhid, dan yang kedua syahadat rasul. Dan satu-satunya di antara perkara rukun Islam yang 5 yang mendapat jaminan dari Rasulullah, yaitu tentang kalimat thayyibah. Aneh bin ajaib ini. Ya, kehidupan atas kita umat Rasulullah, kehidupan atas kita sebagai hamba Allah, kita mengharap jaminan. Tuh, orang kalau sudah mengharap jaminan, itu udah best of the quality, best of the best. Ya, tapi ini nggak dicari orang. Nggak dicari orang. Kenapa? Nabinya dibawa tamasya melulu sama para alim, sama para ustadz, kiai, ya, dibawa ngaprak nabinya. Setelah dibawa ngaprak, lupa ke asalnya. Sedangkan asalnya Nabi adalah intabih, membawa umat agar dia tidak keliru, karena sudah ada perjanjian, alastu bi rabbikum bala syahidna anta rabbi wa ana abduk. Engkau Tuhan kami ya Rabb, kami adalah hamba. Jo lahir, ini belum ada fungsi nih, mata belum berfungsi, telinga belum berfungsi, tainya juga masih hitam. Coba lihat tai orok, nggak ada yang berwarna, semua cuman satu warna, hitam. Disebut bau juga enggak, mamanya dimek-mek beginian ya tainya. Ya, dicium tuh ya, disebut bau enggak. Aneh bin ajaib ini. Makan dari mana, tapi keluar kotoran, warnanya hitam. Luar biasa ini pengetahuan ini. Nah, setelah dikomplitkan oleh Gusti Allah, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada hidung, ada kedua tangan, kedua kaki, yang disebut khamsatul hawashi. Secara ilmiah kita tidak menganggap itu adalah hijab. Kita nggak menganggap hijab itu. Padahal itu adalah hijab. Kalau kita nggak ngerti arah pulangnya. Contoh, sebelum kita tidur, yang kita pikirin apa? Setelah kita bangun dari tidur, yang kita pikirin lagi juga apa? Kan perkara-perkara nggak jelas itu. Ya, perkara dunia dalam rupa model motif corak apapun, ada fata morgana, tidak jelas. Karena sudah diomong la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ada juga as-shadiqul wa'dul amin. Boleh pilih. Aneh. Kita nggak dibawa ke situ alamnya. Jadi akhirnya apa? Ngelayap. Kita ketemu ustadz, para kiai, nabinya dibawa ngelayap. Kehidupan yang kita jalani, kita juga ngelayap. Aneh kan ini? Apa kita nggak ngelayap? Kan kita ngelayap itu. Ya, alasannya, aduh, kalau nggak dipikirin ini kehidupan, siapa yang tanggung kebutuhan saya? Aduh, kehidupan, bagaimana ini? Aduh, itu serba. Ya pasti aja kamu adu-aduhan. Karena kamu nggak ngerti Tuhan masalahnya. Kalau kamu ngerti Tuhan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ini Quran, kitab suci yang ngucapin orang suci,
Kita dikembalikan untuk ketemu kepada zat yang maha suci. Kenapa ngeblank? Aneh ini. Ya. Aneh. Sudah tahu burung di dalam sangkar pengen keluar. Roh kita di dalam sangkar. Apa nggak mau keluar roh kita ini? Sekali keluar dipaksa. Ya, coba perhatiin. Ketika ada orang dalam keadaan sakaratul maut, detik-detik lepasnya si roh, apa yang keadaan yang sibuk? Ya macam-macam. Ada yang dibacain kulhu, ada yang dibacain yasin. Ya, coba aja perhatiin. Ya. Apa itu yang diminta sama si roh? Bukan itu. Cuman karena kita tertarik dengan kalimat-kalimat itu, kita diseretnya ke situ. Padahal Masya Allah, yang membuat kita mutmainnah dalam keadaan seperti apa dan bagaimana itu tidak ada lain adalah membawa kita kepada fitrah. Fitrahnya kita itu adalah suci. Suci dalam bahasa Arab namanya thayyibah. Kita dikenalkan dengan istilah kata ilmu yang kandungan dalamnya adalah kalimat yang disebut kalimat thayyibah. Rupa, model, motif, corak, bentuk kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah keluar udah. Nah sekarang tinggal kita keberaniannya aja. Ini masalahnya bukan umat nggak ada, umat banyak, tapi tenaga ahlinya sedikit. Tenaga ahlinya yang sedikit. Yang mursyid-mursyahadatillah min ahlil fatwa itu udah sedikit. Lantas bagaimana perjalanan keimanan kita? Ya, sementara kita terseret ke bawah arus yang memang ke arah di luar akidah. Apa enggak goyang ini? Goyang kita. Ya. Sebab biar bagaimanapun pada jamaah ikhwan kaum muslimin ini adalah basic annal asla wal asasa qoblal ibadah wa ma'rifatu rabb, mengerti tentang pengertian Tuhan. Enggak banyak kalimatnya, kalimat wujud sampai mutakalim yang terbagi 4 bagian, nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah. Yang pada hukumnya nggak lepas wajib, mustahil, jaiz. Ya lantas bagaimana supaya kita hanyut terbawa dengan kalimat itu? Kalau kita nggak hanyut terbawa dengan kalimat itu, bohong kalau nggak mangkrak itu. Apa nggak bahaya itu? Pada praktiknya akhirnya ini orang dalam keadaan sakarat, meninggal dunia. Kan kita bingung. Kok keluarnya kepaksa? Bagaimana ini? Apa enggak dijebol pintu jendela kalau cara dipaksa? Kita kepengen keluarnya si roh dalam sangkar badan kita ini. Dan kita perhatikan sinyal awal. Ketika orang itu lahir diazankan, dikomatkan. Bahkan di dalam liang lahat pun diazankan, dikomatkan. Nah tinggal masalahnya. Lantas seperti apa nih ketika roh dalam keadaan kondisi sakarat? Bagaimana supaya keluarnya plong sampai terucap kalimat la ilaha illallah, sampai terucap kalimat asyhadu an, kan barang nggak mustahil itu, barang yang tidak mustahil ulah bisa karena biasa, karena kita nggak terbiasa, nggak terdidik, tidak terkontaminasi, akhirnya ngeblank. Harapan cita-cita pengen selamat akhirat, mahliga, mimpinya indah itu. Ya, mimpinya indah. Padahal Masya Allah, kalau kita tahu tentang makna jaminan yang diberikan oleh Rasulullah, yaitu duduklah kamu, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Duduk bersama para ulama, wastima', ambil manfaat tentang pengertian hukum yang tidak ada lain. Pengertian hukum itu ada untuk mengerti tentang kaidah kedudukan zat wajibul wujud, dan juga untuk mengerti tentang kaidah isbat risalah.
Sebab di era zaman kehidupan kita ini udah banyak yang ngeblank ini masalahnya, Masya Allah. Ya, sudah banyak yang ngeblank. Alam historis pikiran kita nggak dibawa ke ngerti Tuhan. Alam historis kita dibawa untuk ngaprak. Ya, Nabi aja dibawa ngaprak, apalagi kita. Apa kita nggak dibawa ngaprak ini? Oleh khamsatul hawasi kita. Nabi dibawa ngaprak oleh umat. Sedangkan umat sendiri dibawa ngaprak. Umat sendiri dibawa ngaprak. Oleh apa? Oleh 4 perkara hawa nafsu syaitan dunia. Alatnya yaitu tentang indera yang disebut khamsatul hawasi, panca indera. Nah, panca indera kita inilah yang ngebawa kita ngelayap. Panca indera kita inilah yang membawa kita ngelayap. Padahal sudah diomong. La muharrik likulli syai' la muharrik illa Allah. Dengan adanya kaidah gerak diam, itu tidak ada lain adalah taksirnya Allah Ta'ala. Karena kita duduk begini, ini taksirnya Allah ini. Ya. Makanya sesuatu yang kita temukan, ketemu sehat, ketemu sakit, ya, ketemu untung, ketemu rugi, ketemu bahagia, ketemu menderita. Itu kan istilah. Itu adalah istilah. Contoh, di hadapan Habib nih, ya, ditanya, mana kanan ente? Pasti ke situ. Sedangkan kanannya Habib ke sini. Ya, mana kiri ente? Ini, kiri Habib ya ini. Apa enggak silang itu? Itu istilah. Ya, jadi istilah kata yang disebut sehat, sakit, senang, susah itu istilah. Tidak perlu menjadi bahan untuk kita rungsingkan, nggak perlu. Sebab semua apa yang ada yang kita terima itu ada kullu minallah, semua minallah. Sementara kita untuk meyakinkan, mentasdik tentang kalimat minallah, kitanya nggak ngerti. Nah, ini menjadi rancu ini. Menjadi rancu. Maka diperintah oleh baginda yang mulia, alaikum, duduk kamu di dalam majelis ilmu dan kamu dihukumkan fardu ain, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Jadi wajib menuntut ilmu itu bukan di kalangan kita kaum muslimin muslimat, bukan. Alaikum bimujalasatil ulama, kemudian talabul ilmi faridatun. Setelah kamu ngerti tasdik tentang pengertian zat wajibul wujud, nah kamu dinisbatkan. Kalau dia jenisnya laki alal muslimin, kalau dia nisbatnya wanita perempuan kaum hawa alal muslimat, minal muslimina wal muslimat. Jadi bukan masalah wajib menuntut ilmu adalah laki perempuan bagi kita kaum muslimin, bukan, umum. Karena nabinya adalah rahmatan lil alamin. Ya, jangan sampai kita keliru ini. Memahami tentang pengertian Allah dan pengertian isbat risalah. Contoh, bagaimana umpama habis waktu kita menyelami, menggeluti, kemudian kita mendalami pengertian seperti ini. Tiba-tiba ajal datang. La takhaf wa la tahzan, jangan bingung, jangan keder. Ahli keluarga, kenapa? Karena dia ada di dalam perintah Gusti Kanjeng Rasulullah. Jaminannya adalah Rasulullah. Sebab nanti kita kembali ke akhirat, kita udah nggak bawa lagi jasad. Sampai-sampai di kinayah. Kita gotong jenazahnya, kita bawa ke Bodhi Dharma, ya kan? Kemudian antara barat, timur, utara, selatan, kepala di sebelah utara, kaki di sebelah selatan, wajah dihadapkan ke barat, ya kan? Dibuka pocong, kan diazanin lagi, dikomatin lagi. Kemudian sa'il mas'ul, ya Abdullah, ya Amatallah. Idza ja'aka malakani atau idza ja'aki malakani makalan yas'alani fakullahuma biqaulin fasih wa i'tibarin sahih. Kalimatnya sama seperti ketika ruh belum dibungkus oleh jasad.
Ketika sudah dilepas tuh si ruh dari jasad, disail masuk lagi. Man rabbuka. Selagi kamu ngejogrok di alam dunia, selagi kamu bersenang-senang, happy-happy ngejogrok di alam dunia, siapa yang kamu kenali tentang Tuhan yang kamu sembah? Man rabbuka. Kalau yang awal kan lain. Alastu bi rabbikum, adakah aku Tuhanmu? Bala syahidna anta rabbi wa ana abdi. Melalui proses kehidupan di alam dunia kan dilepas lagi. Si jasad dilepas lagi. Dan dia kembali ke yang lahat dan disail masul. Ya Abdullah, man rabbuka. Selama kamu hidup di alam dunia ini, man rabbuka, Tuhan yang mana yang kamu kenali? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Aneh bin ajaib. Sedangkan kita ngerjain sholat mati-matian dengan berjamaah, puasa mati-matian kita melaksanakan di waktu imsak hingga waktu iftar. Zakat pun kita keluarkan dengan penuh kasih sayang kepada fuqara, ya, hakul daripada orang-orang yang menerima zakat. Begitu takzimnya kita melakukan seperti itu, tapi kita lupa. Suatu waktu kita akan ditanya, sampai di kinayah itu, man rabbuka. Dan itu adalah pertanyaan yang memang di zaman Nabi sudah diomong. Bahkan di Al-Quran pun diabadikan, innahum mayyituna. Kamu tidak sadar, kondisi kamu adalah sebagai mayit, bukan mayat. Ada mayit, ada mayat. Kalau mayat ngegeletak, ya, itu mayat namanya. Kalau kita yang duduk, yang berjalan, yang ngobrol, yang tidur dengan ada nyawanya, itu mayit. Pantas kalau kita disebut mayit. Karena apa? Kita masih dalam usaha perjuangan untuk menemukan satu perjalanan risalah Rasulullah SAW, risalatullah, supaya kita tasdik, ngerti tentang pengertian Tuhan. Sampai-sampai pengertian Tuhan dan pengertian isbat risalah itu didramakan. Didramakan. Seperti apa dramanya? Sekarang kita lihat perfilman. Emang beneran orang mati ditembak dor atau dibunuh? Ya nggak ada yang mau jadi lah, antagonisnya nggak ada yang mau lah. Ya, dia seorang jagoan ketemu lawan, kata sutradara kamu harus mati ya dengan cara ditembak dor, umpama nih. Ya nggak ada yang mau lah, biar kata dibayar mahal juga. Nah, kita didramakan pola keimanan kita, ketakwaan kita didramakan. Seperti apa? Kamu ditarbiyah untuk sholat 5 waktu. Sampai-sampai diiming-iming. Sampai-sampai diiming-iming. Orang yang berjamaah di awal waktu, tuh, ada kalanya mendapat nilai derajat, ada yang 25, ada yang 27. Ya, dengan makalah yang berbeda. Ada yang mengatakan 25 derajat berjamaah, ada yang mengatakan 27 derajat. Nah, ya kan? Kebitakan kita berjamaah ente. Tuh. Nah, ini mulai main nih, dramanya mulai main nih. Ya, sekalipun yang namanya drama kan begitu, gak ada yang sungguhan. Memang kita takbir sungguhan apa? Allah. Ya namanya lagi drama ya pikirannya ngelayap, ya. Lagi didramakan puasa, ya. Sedangkan Nabi SAW pernah ngomong itu, saumukum li wa ana ajzi. Ini hadis itu sih, puasanya kamu akulah. Gusti Allah menerangkan dalam suatu hadis qudsi, saumukum li wa ana ajzi. Perkara puasanya kamu, urusannya sama aku. Bahkan kita nanyain, Tuhan, terus ibadah saya model sholat, baik yang fardu yang sunnah, sedekah ini bagaimana pahalanya? Kok ada motif begitu? Saumukum li wa ana ajzi'u. Aneh bin aja. Ini namanya lagi drama. Ya.
lagi drama, termasuk pernikahan, lagi drama juga itu. Emang apa nggak boleh orang nikah kemudian cerai? Apa memang nggak boleh setelah nikah berbulan malu kemudian meninggal? Kan lagi drama perkaranya itu. Perkaranya lagi drama. Cuman kalau diomong jadi fitnah. Karena apa? Arenanya ada di dalam pengertian syariat Islam. Jadi mana hakikatnya seperti apa di luar drama ini? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya supaya kamu tasbih. Tuh, ya. Supaya kamu tasbih. Banyak ini perkara drama. Ya. Yang kalau kita omong pemali. Karena apa? Arenanya di dalam pengertian keislaman. Jadi jati dirinya apa itu? Annal asla wal asasa Goblal ibadah wa ma'rifatul rabbi atau ma'rifatul ma'bud wa hadhihi hakikatu makna syahadat. Dan inilah makna syahadat yang hakikat tuh. Yang bukan lagi drama. Yang bukan lagi drama. Kalau kita ngomong drama kan pemali. Mau sholat lagi drama enggak lah. Tuh ya. Padahal perkara sholat ibadah 5 waktu. Dan itu memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Tapi ini terpecah. Seperti apa kamu memahami tentang pengertian sholatnya Rasulullah? Apa kamu tahu tentang perkara sholatnya Rasulullah? Apakah yang digambarkan takbirnya begini? Sedangkan kita tahu perkara takbir kan macam-macam. Ada yang begini. Ada yang begini, ya. Ada yang sedekapnya begini, ada yang di antara bujel ya, dengan dada ya. Ada yang biasa ya. Rukunya juga ada yang ibarat kata 90 derajat ya, ada yang agak nungging sedikit ya. Kalau yang badan lagi rehat kan nggak mungkin 90 derajat itu ya. Gitu. Aja nungging agak tegak. Bisa 100 derajat punggungnya itu. Oh, dramanya lagi demikian. Nah, termasuk sa'il masuk di dalam kubur. Masa iya orang mati ditanya? Itu namanya kinayah. Alal maksud yang ditanya itu orang yang ngejogrok tuh. Kan kita ngeriung itu. Ya kumpul. Di Budi Dharma ada tokoh meninggal dunia kita abring tuh. Ramean kan? Ya. Kok yang ditanya satu, untuk siapa itu? Nah kita mikir, orang mati ditanya ya. Tuh. Makanya ada segelintir paham yang tidak mau seperti itu. Padahal yang namanya kinayah menggambarkan atas orang yang ada di sekitar. Tegasnya atas orang-orang yang hidup. Man rabbuka, siapa Tuhan? Kamu berpihak kepada Tuhan yang mana? Ya fulan, masa iya orang mati ditanya? Itu kan yang dipertanyakan adalah sekitar orang yang ngehadirin. Cuman kan yang hadirin ini kan biasa umum. Ya artinya nggak ngeh bahwa pertanyaan yang ada di dalam kubur adalah mempertanyakan untuk orang-orang yang hadir. Makanya ketika jenazah sudah dimasukkan di dalam liang kubur, itu semua yang hadir, loh ya. Semua yang hadir itu diutamakan, disunahkan untuk duduk bareng. Ya, waktu jenazah dimasukkan, sunahnya berdiri dulu. Setelah sudah jongkok, artinya sudah selesai, sunahnya duduk. Disitulah proses man rabbuka. Itu buat mengingatkan kita yang hadir. Cuman kan kita asyik, seolah-olah yang dipertanyakan yang sudah di dalam kubur. Padahal itu pertanyaan buat kita. Makanya Nabi pernah bicara, lakinu amwatakum. Kamu mayit. Diperintah oleh baginda Rasulullah SAW, lakin, talqin. Yang namanya talqin itu bukan menalkinkan jenazah di dalam kuburannya, bukan. Semasa hidup kita saat inilah kita terkena perkara oleh baginda Rasulullah SAW untuk ditalkinkan. Artinya dituntun, dibimbing, diarahkan, dipupuk, dibina, dan dicetak.
Untuk apa kita dicatat? Untuk ma'rifat kepada Gusti Allah. Udah nggak ada jalan, kita mau cari jalan kemana hidup? Kita hidup menikmati semua karunia Allah. Dan kita diturunkan oleh Allah Rasulullah. Karena kita nggak ketemu zamannya, maka ditunjuklah para ulama. Makanya kalau bicara ulama, ya fulan. Tuh. Adakah engkau ulama? Coba kita dengar. Iya, orang saya hafal Quran. Iya, saya hafal hadis. Saya dijadikan pemimpin di dalam pengajian. Saya dijadikan sebagai khatib Jumat. Saya dianggap tokoh. Tuh, ngaku sendiri tuh. Oh, berarti punya stempel sendiri. Ada orang di stempel, ada orang menstempel sendiri. Bahaya ini. Hati-hati. Mengaku ulama tapi pakai stempel sendiri. Tidak distempel oleh Rasulullah. Apa nggak bahaya itu? Ya. Coba kita mau ngelamar kerjaan. Ijazah kita harus diregistrasi. Bahasa kata distempel. Asal sekolah kita di mana? Kan kita bawa itu ijazah, kita iming-iming. Ya, dikecek-kecek tuh ijazah. Nah, datang ke sekolah, ke TU. Ada apa, Dek? Saya mau lamar kerja, Bu Guru. Terus, ini saya bawa ijazah saya lulusan tahun sekian, minta di stempel. Legalisir bahasa kitanya. Ya. Dalam registrasi pengen dia legalisir. Tapi kita punya sendiri, kan aneh bin ajaib ini. Ya, kita punya stempel, yang stempel itu tuh mereknya ulama. La ilaha illallah. Apa nggak ngaco itu? Ngaco. Udah nabinya dibawa ngaprak, urusan pemerintahan lah. Nabinya dibawa ngaprak lah, urusan perkawinan dan lain sebagainya. Apa iya nikahnya kita, Nabi didudukan seperti nikahnya kita? Kita kan kalau nggak pakai nafsu kan nggak berdiri. Kejantanan kita coba aja praktekin. Pengantin baru, badannya sterek, gak pakai kumis, tapi letoy, nggak berdiri. Apa nggak ngamuk itu bini? Ya biar kata kumisnya kagak, bewoknya tebel, bawahnya nggak berdiri, lah ngamuk dia. Ya nggak masuk. Ya tuh, apa Nabi seperti itu? Aneh bin ajaib ini. Nabi diseret-seret ke situ. Ya istimna, artinya mengambil nikmah. Lah, jangan diukur sebab Nabi basyarun laisa kalbasyar. Ada istilah kata di dalam sifat nafsiyah bagian salbiyah apa? Mukhalafatuhu lil awadis. Jangan diseret Gusti Allah dibandingkan dengan makhluk. Karena apa? Bukan kelas untuk dibanding-bandingkan Gusti Allah. Kita hidup, Allah maha hidup. Allah diseret ke situ. Kalau mau yang diseret adalah Rasulullah karena Nabi adalah basyarun laisa kalbasyar. Berarti punya skala banding. Bukan makhluk dibanding sama Tuhan. Kan aneh bin ajaib ini masyarakat kita nih. Tuhan dibanding dengan makhluk. Ya, manusia memberi rezeki, Tuhan juga memberi rezeki. Kenapa kamu banding diri kamu sebagai makhluk kepada Tuhan? Sedangkan Tuhan laisa jinman wa laisa jisman. Allah bukan jirim, bukan jisim. Kenapa diambil syarat untuk perbandingan kepada makhluk? Keliru nantinya. Kalau mau diambil banding adalah Rasulullah karena beliau adalah basyarun laisa kalbasyar. Ya. Ana mislukum yuha ilayya wa aku ada seperti kalian tapi aku diberi wahyu. Ini omong di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan wala ancamannya satu. Wala jangan sekali-kali yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Jangan suka kamu mengklasifikasikan kelas bareng sama Gusti Allah karena Gusti Allah laisa jinman wa jisman. Makanya untuk ketemu mengabdi diri kepada Gusti Allah harus pakai Rasulullah. Gak pakai Rasulullah nggak tembus itu biar bagaimanapun. Ya, biar bagaimanapun nggak bakalan
tembus ya. Nah, ini untuk memperkuat akidah kita. Sebab pengajian dimanapun, baik sekelas Islamik, Al-Fudola, di mana aja, kita keseret dengan iming-iming, jati dirinya kita nggak dikenalin. Akhirnya bagaimana? Ya udah, umat jadi happy-nya nggak karuan, ya ibadah tapi bingung, ngaji tapi keder, ya makanya diomong dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dunia ini adalah perkaranya nggak lepas, bingung, keder, galau, mumet, apa aja, semua ada di dalam dunia. Ya, nggak ada ceritanya. Jangankan lagi sekelas menengah ke bawah, hatta menengah ke atas itu ketemu perkara arad garad nafi wal ihja atau wal iftikar. Tapi kalau nggak kesambung kepada Sayyidul Wujud Rasulullah SAW, iza zulzilatil ardu zilzalah, dunia akan menggoncang kita. Apa kita nggak keseret itu? Bohong, keseret kita. Keseret udah nggak ada ceritanya udah. Ya, nah makanya turun Rasulullah, nabinya jangan diseret-seret ke urusan yang lain. Karena nabi itu adalah intabit, membawa umat supaya tidak keliru hidup di alam ciptaan Tuhan. Kita hidup di alam ciptaan Tuhan, tapi jangan sampai keliru. Karena kita sudah berpihak. Kitanya sudah berpihak, sudah ngaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lantas bagaimana dengan perkara kebaikan dan keburukan? Baik minallah, buruk minallah. Jangan baik punya Allah, buruk punya kita. Lah kita protes. Tuhan minta tukerlah, sehingga doyan yang buruk, minta yang bagus saja. Kan boleh-boleh aja. Ya. Kan ada kan di Al-Qur'annya. Ya. Fama khairin faminallah wa misalun faminafsi. Yang baik milik Allah, yang jelek milik kamu. Itu adalah kalimat majas. Bukan makna sesungguhnya. Bukan. Ya kalau begitu kita minta tuker. Tuhan, anak minta tuker lah. Kalau Tuhan yang baik punya Tuhan, yang jelek punya saya mau tuker. Biar yang baik yang saya punya. Nah, boleh-boleh aja kan. Itu kalimat majas. Lantas bagaimana? Karena kita isbat, berpihak, milih, ngaku. Karena magamnya kita adalah kasbun wa ikhtiyarin. Magamnya kita nih, kedudukan kita kasab ikhtiar. Kasab adalah nilai pekerjaannya, ikhtiar semangat untuk memilihnya. Jadi jangan disamakan. Maka kata umpamanya tukang beca sama tukang sopir angkot, emang sudah dipilih, ya sudah ditentuin. Ini tukang beca, ini sopir angkot, ya. Ini direktur, ini direksi, ya. Sudah diisbat sama Gusti Allah bahwa kita sudah berpihak, sudah memilih. Nah, termasuk dunia ini sudah diomong oleh Al-Qur'anul Karim, ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu adalah jebakan semata. Dalam tolak ukur orang-orang yang beriman. Kalau tolak nafsu, mahliga yang mengindahkan. Masa iya mata bening lihat perempuan cantik nggak goyang, nggak melotot? Masa iya kehidupan yang lagi memang di lokasi pekerjaan basah nggak nilep? Ya, udah nyari duit susah, ketemu pekerjaan basah kan nilep kita. Ya, masa iya nggak mau nilep? Ya, ketahuan apa nggak bohong kita? Bohong itu pasti bohong itu. Enggak, dan saya nggak ngambil. Ada CCTV nih, jangan sampai gua buka nih. Tuh, udah goyang tuh. Ya, udah go ini dunia ini saudara-saudara. Ya, kalau nggak dimasukkan ke arena akidah, pasti kita keseret. Iza zulzilatil ardu zilzalah. Dahsyat. Ya, dahsyat. Makanya diputus oleh Nabi. Sekalipun kamu dalam keadaan hiruk pikuk mencari dunia, nggak ada habis-habisnya, tapi kamu tetap berpegangan dengan akidah, maka An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah syafi'in nabi, kita ditolong nantinya, disyafaatin oleh Rasulullah. Jangan bingung. Ya. Jangan bingung kita.
Masa ngejar nggak ada yang memberi syafaat? Kan bingung sendiri kita. Kita ada sesuatu yang kita kejar, yang kita inta, yang kita intip. Tiba-tiba yang kita kejar, yang kita intip ini nggak bisa menjamin kita. Kan akhirnya kabur. Masa iya Nabi seperti itu? Enggak. Lalu bagaimana Nabi? Siapa yang duduk fastaqim, barang siapa yang duduk di dalam kalimat thayyibah wa ana syafi nafi, maka Rasulullah yang akan memberi syafaat. Kamu diselamatkan itu. Kamu diselamatkan itu. Bukan emak bapak guru ngaji. Coba aja ngundang guru ngaji nggak pakai amplop. Cuman sekali pertemuan. Ya, cuman sekali pertemuan, selebihnya kabur. Lah, gue punya anak, gue punya bini, nggak ada yang nafkahin tuh. Emang dunia begini, terkena elat arang ke tua Allah lebih elatin. Terkena elat. Makanya kembali kita ke alam fitrah. Sudah nggak punya jalan kita. Mau jalan kemana kita? Sebab kita hanya menunggu penantian di dalam panggilan terakhir. Kita akan take off, akan nyebrang. Ma baina dunya ila benua akhir. Lantas apa yang mau dibawa ini? Ya, ngapalin Quran udah bukan waktunya kita. Karat-koret ibadah, ya kita punya badan ada kondisi lemahnya. Lantas apa yang menjadi pegangan kita sekarang ini? Pegang itu kalimat thayyibah. Sebab udah nggak ada jalan kita perjalanan hidup ini. Adapun ma'isyah fantasyiru fil ard wabtagu min fadlillah. Memang sudah ditebar masalah rezeki, tinggal ngejemput doang. Rezeki sudah ditahsis oleh Gusti Allah. Masalah rezeki sudah ditahsis, tinggal ngambil doang. Kalau kegiatannya dagangnya ngambil cara dagang. Kalau ngambilnya dengan cara kerja, ya cara ngambilnya dengan kerja. Dan lain sebagainya, jadi nggak perlu bingung. Yang bingung itu kalau kamu nggak ngerti paham tentang pengertian hakul ma'bud. Sebab apa? Itu tujuan terakhir menghadap untuk ketemu Rasulullah. Ya kawan jamaah rahimakumullah. Terus kita ngaji jangan bosan. Sebab untuk ketemu ngaji begini nih, masya Allah. Tenaga ahlinya sudah sedikit, ada mungkin sedikit. Ya, karena apa? Untuk membawa kalimat begini luar biasa ini. Kalau bukan ibarat kata yang megang tongkat komandonya, tahu kan di kesatuan umpama nih di militer yang berkuasa siapa? Yang pegang tongkat komando. Jadi agama pun demikian. Ustadz boleh banyak, kiai boleh banyak, tapi yang megang tongkat komando siapa ini? Tuh. Yang dimaksud dengan megang tongkat komando bagaimana? Yang mengaktifkan pasukan batalion siap gerak maju tempur diam. Itu kan tongkat komando yang bicara. Lihat aja jenderal-jenderal memang pegang apa itu? Kan pegang tongkat komando. Dia yang punya hak penuh. Makanya dalam agama pun demikian. Yang punya hak penuh adalah yang untuk membawa umat biar selamat. Ya, biar selamat. Supaya apa? Supaya kita nggak ada kekeliruan dalam pemahaman pengertian tentang Tuhan. Tidak ada ruginya. Dan semumpung selagi masih ada orang yang mau ngejejehin, yang mau nunjukin, yang mau ngenalin, selangkah ke depan umpama nih yang ngajar kalimat begini sudah nggak ada, mau nyari kemana kita? Coba pikir-pikir. Ini semakin ke depan ini kan ulama yang kualitas yang tangguh ini udah pada merosot ini, kemakan usia tua, kemakan usia meninggal, ya nggak mau pusing. Ada kan ulama nggak mau pusing sama umat diatur ngeyel. Sekarang kan pada dibantah-bantah omongan para ulama. Kiai minta buktinya, kiai minta la ilaha illallah. Banyak kan di YouTube. Ya, apa nggak kacau kalimat-kalimat begitu? Ini dunia saudara-saudara. Kalau kita nggak punya pegangan, kekuatan dalam pengertian akidah keseret. Ya, kan sudah diomong kamin amalinya tasawwur min amalil akhirah, summa sara min amalid dunya. Wa aqsu kadzalik kamin amalinya tasawwur min amalid dunya, summa sara min amalil akhirah. Rupa boleh-boleh saja, tapi tujuan
kalau nggak bisa membawa kita selamat perjalanan keimanan kita di akhirat, munqati, putuskan. Karena apa? Kullu bahsin khalaqal manqula la yultafat ilaihi wa in jalla qailu wa dhahara dalilu. Udah banyak orang berkomentar tentang dalil ini ya. Tapi kalau memang hatinya tidak tertancap nurnya Rasulullah SAW, itu bubar. Ya, bubar. Hati-hati di dunia. Bahasa kata kehidupan kita hidup di alam dunia. Yang dunia ini memang begini. Ya, nggak ada tuan rumahnya. Ya, kalau dunia ada tuan rumahnya enak, kita ketok pintu. Nah ini kita mau kemana coba? Bingung sendiri kan? Ngelayap, ada masjid, paling kita mampir. Ngelayap, ada musola, kita mampir. Tapi apa? Tetap bingung keder masih nyangkut. Tongkrongan sih boleh-boleh aja, pakai jubah, pakai imamah, pakai udah ngedang, pakai sorban, pegang tasbih, pegang siwak, boleh-boleh aja. Namanya penampilan, didandanin, ya. Tapi kalau Al-Anwar nggak masuk nurnya Rasulullah SAW, ini bahaya. Cilaka 12 ya. Mudah-mudahan senantiasa Allah turunkan rahmat taufik hidayah dan supaya kita selalu mendapat bimbingan, tuntunan serta ridha Allah Subhanahu wa taala bi ridha Rasulullah SAW. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbi haqqil Fatihah. Al-Fatihah بكرامة الفاتحة. اللهم يا فرج الهم، اللهم يا كاشف الغم، اللهم يا من لعبد يغفر ويرحم. اللهم افتح لنا يا رب الفتوح ورضا ورحمة والذين علما نافعا واغفر لنا واختم لنا يا رب خير خاتمة مع لطف العافية والعاقبة. اللهم اهدنا بهداك فاجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلاك عمك وعزك. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يا كريم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.